Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para mahasiswa yang telah hadir. Kita lanjutkan mata kuliah ilmu pendidikan Islam, ya, yang merupakan salah satu mata kuliah dasar yang wajib dipelajari, sehingga kita akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana sih hakikat dari pendidikan Islam. Karena kita ini di jurusan Fakultas Tarbiyah harus memahami konsep pendidikan itu sendiri. Dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam, pertemuan ini kita akan membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Kita tahu bahwa pendidikan Islam ini merupakan sebuah sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan. Ya, dalam ilmu pendidikan Islam, komponen-komponen itu terdiri dari tujuan, pendidik, peserta didik, alat-alat pendidikan atau sarana-prasarana, dan lingkungan. Itulah aspek-aspek atau komponen-komponen dari pendidikan Islam. Lalu apa hakikat dari pendidikan Islam? Hakikat dari pendidikan Islam menurut pendapat para ahli, intisari dasarnya pendidikan Islam menurut Ahmad Tafsir merupakan pengembangan, hakikatnya itu pengembangan pribadi dalam semua aspeknya, dengan catatan bahwa pengembangan pribadi mencakup diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Ya, jadi bagaimana pengembangan anak-anak itu bisa kembang? Ada 3 istilah yang digunakan di dalam pendidikan Islam, yaitu ada at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. Istilah tersebut ini sangat melekat di kita terkait dengan pemahaman tentang apa itu pendidikan Islam. Kita lihat at-tarbiyah, bahwa menurut Qadi Baidawi mendefinisikan tarbiyah sebagai suatu proses mengkomunikasikan sesuatu dengan cara yang jelas dan ringkas untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Namun berbeda dengan Ibnu Sina, dia mengatakan bahwa tarbiyah itu pembiasaan. Makanya di Fakultas Kia Pendidikan namanya Fakultas Tarbiyah, artinya Fakultas Pendidikan. Ya, di mana suatu perubahan yang diulang-ulang dalam satu lingkaran yang terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini kita lihat taklim. Yang kedua kan tadi yang pertama tarbiyah itu sama. Taklim ini secara etimologis berasal dari kata alama yu'allimu ta'lima, artinya pengajaran. Makanya kan ada pembelajaran itu ada pendidikan, mendidik, dan mengajar. Ini nanti sedikit ada bedanya antara mendidik dan mengajar, nanti kita kupas. Menurut Rashid Ridho, taklim dalam tafsir Al-Manar, reaksi untuk menanamkan beberapa ilmu kepada jiwa seseorang tanpa suatu pembatasan maupun syarat. Mempelajari, menyaksikan, dan menganalisis sesuai dengan ajaran Allah. Dengan kata lain, bahwa taklim hanya mencakup aspek kognitif dan tidak meluas ke bidang yang lain. Kalau tarbiyah, pendidikan, itu lebih luas, ya. Kemudian ada istilah takdim. Apa itu? Takdim, ya, ini biasanya diterjemahkan dengan sopan santun.
moral, etika, akhlak, dan adab. Istilah taklim memiliki akar kata yang sama, adab atau kebudayaan. Artinya pendidikan yang baik akan melahirkan peradaban yang baik pula. Makanya dikatakan pendidikan bertaklim. Taklim berarti pengenalan dalam dan pengakuan setiap manusia terhadap berbagai tatanan Allah yang dilakukan secara berangsur-angsur sehingga dapat mentaati aturan. Dalam kata lain, taklim dapat proses perubahan sikap mental setiap individu, misalnya menghormati kedua orang tua. Jadi ini ada taklim, taklim, dan tarbiyah. Itu 3 istilah yang dalam pendidikan itu. Lalu apa sih tujuan pendidikan Islam? Menurut Zain menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam diklasifikasikan kepada pertama membentuk insan paripurna yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, membentuk insan paripurna untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi pada intinya bagaimana agar menjadi insan yang sempurna. Inilah tujuan daripada pendidikan Islam. Perlu kita tahu bahwa sedikit tujuan pendidikan Islam itu inti ada di dalam tujuan pendidikan nasional. Siapa yang masih ingat tujuan pendidikan nasional itu? Membentuk karakter, yaitu istilahnya bahwa ingin agar pendidikan nasional ini agar manusia itu memiliki akhlak dan punya kewajiban di samping mencerdaskan, ini dia harus menjadi insan yang kamil, ya, insan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita lihat tentang pendidikan, apa bedanya pendidikan umum dan pendidikan agama? Silakan. Ya. Coba apa bedanya? Bahkan bedanya pendidikan di sekolah umum dengan pendidikan di sekolah agama atau gimana? Silakan. Apa bedanya? Yuk. Menurut saya perbedaan dari pendidikan umum dengan pendidikan Islam itu adalah dari pembelajaran agamanya. Ya. Kalau misalkan umum itu agamanya hanya dasar-dasar saja, tapi kalau untuk pendidikan Islam itu diperdalam pengajaran agama Islam. Jadi seperti ada pelajaran fikih, hadis, terus usul fikih, kayak gitu. Ya, bagus. Nah, itulah. Jadi kalau di sekolah umum kan dalam pendidikan agamanya anak 2 jam, misalkan kalau di kita di pendidikan agama di madrasah itu ada fikih, Al-Quran, hadis dikembangkan jadi lebih luas. Nah, makanya kita itu sebetulnya madrasah itu sekolah unggul karena di samping kurikulumnya sama dengan sekolah umum ditambah plus agama. Jadi harus lebih pintar. Nah, ini itulah barangkali tentang tujuan pendidikan Islam. Ini tentu lebih luas. Di samping mencerdaskan anak-anak kita, juga kita mengantarkan anak-anak kita untuk selamat dunia akhirat. Karena ingin dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu. Nah, silakan ada yang mau komentar lagi tentang bagaimana sekarang pelaksanaannya di Indonesia masalah pendidikan Islam. Silakan. Asfa, silakan. Yang lain, bagaimana pengimplementasinya? Apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat kita? Ya, silakan. Komentar lagi. Saya sih masih belum sesuai harapan, soalnya kadang tuh masih ada gitu murid-murid yang
mungkin masih ada beberapa siswa yang kurang semangat untuk mendalami ilmu fikih dalam pendidikan Islam. Ya, bagus. Karena anak-anak sekarang praktis pengennya ya. Padahal agama itu utama. Jadi, nah inilah PR buat kita. Bagaimana agar mereka semangat karena agama itu sebenarnya lebih utama. Ya, orang bisa baik kalau dia mempelajari agama dengan baik. Nah ini penting ya. Hanya kan kita lihat saja keberhasilan pendidikan di kita, pendidikannya tinggi karena agamanya jeblok, akal moralnya tidak sehat, akhirnya yang terjadi korupsi di mana-mana. Nah ini adalah bentengnya agama. Nah, barangkali itu yang menjadi titik tekan pendidikan Islam, bukan saja knowledge, ilmu pengetahuan, tapi sikap ya, attitude, kemudian terkait dengan 3 komponen dalam pendidikan itu apa? Satu ya, adalah tentang knowledge-nya, ilmu pengetahuan. Nah, kedua, kita tentang attitude-nya, sikap. Lalu yang ketiga, ini tentang implementasi dari ajaran Islam, yaitu keterampilannya. Intinya, belajar agama tidak hanya menjadi knowledge, tapi harus diamalkan. Karena tujuan agama itu adalah pengamalannya, itu yang paling penting. Barangkali itu ya yang dapat Bapak sampaikan. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.